lagi dengan Patris Allegro Veritas Liberabit Os. Ya, malam ini kita akan membahas tentang total depravity, sebuah inovasi doktrin dari abad ke-16 yang dicetuskan oleh seorang Katolik bernama Johannes Calvin. Jadi doktrin Calvinis, doktrin Calvinis tentang total depravity atau kebejatan total mengatakan bahwa sejak kejatuhannya natur manusia sepenuhnya rusak, natura corrupta, dan tidak mampu melakukan apa-apa selain dosa. Ya. Nah, berikut adalah ringkasan langsung dari si mulut, singa atau kuda ya, si mulut John Calvin pengacara itu. Dalam bahasa Inggris ya, saya terjemahkan secara harfiah. Seluruh manusia dari mahkota kepala hingga telapak kaki begitu dibanjiri seolah-olah sehingga tidak ada bagian yang tetap terbebas dari dosa, dan oleh karena itu segala sesuatu yang berasal darinya diperhitungkan sebagai dosa. Institutes of the Christian Religion, chapter 2, artikel 1 and 9. Kita semua adalah orang berdosa secara natural alami. Oleh karena itu kita berada di bawah kuk dosa. Tetapi jika seluruh manusia tunduk pada kekuasaan dosa, tentunya kehendak yang merupakan tempat utamanya harus diikat dengan rantai yang terdekat. Ibidem, chapter 2, artikel 2 dan 27. Adalah sia-sia mencari sesuatu yang baik di dalam kodrat kita. Saya akui memang bahwa semua kejahatan tidak muncul dalam diri setiap individu, namun tidak dapat dipungkiri bahwa hidra mengintai di setiap payudara. Karena sebagai tubuh, meskipun mengandung dan memelihara penyebab dan masalah penyakit, tidak dapat disebut sehat, meskipun rasa sakit tidak benar-benar dirasakan. Jadi, jiwa sementara penuh dengan benih-benih kejahatan seperti itu, tidak dapat disebut sehat. Namun, persamaan ini tidak berlaku seluruhnya. Dalam tubuh, betapapun tidak wajarnya, fungsi kehidupan dilakukan, tetapi jiwa ketika terjun ke dalam jurang yang mematikan itu, tidak hanya bekerja di bawah keburukan, tetapi sama sekali tidak memiliki kebaikan. Ibidem, chapter 2, artikel 3 dan 2. Ya. Jadi saudara-saudariku, bagi Calvin, dosa asal telah sepenuhnya menghancurkan kecenderungan ke arah kebaikan dalam diri kita. Sifat kita sepenuhnya dan seluruhnya sudah rusak. Ya. Dan kehendak kita benar-benar diperbudak oleh dosa. Ya. Dan tidak menghasilkan apa-apa selain kejahatan. Akibatnya kita berdosa dalam segala hal yang kita lakukan. Bagi Calvin ini benar bahkan setelah kelahiran semula. Setelah regenerasi, satu-satunya kebaikan yang kita lakukan adalah apa yang sempurna didorong oleh kasih karunia Tuhan yang tak tertahankan untuk dilakukan. Irresistible grace. Segala sesuatu yang kita lakukan dengan upaya kita sendiri adalah dosa, tetapi dosa-dosa yang kita lakukan setelah kelahiran kembali tidak lagi diperhitungkan kepada kita. Kehendak manusia, bahkan setelah regenerasi, tidak memiliki kecenderungan dirinya sendiri ke arah kebaikan. Seperti yang ditulis Calvin seperti ini. Terjemahan harfiahnya. Kita pertimbangkan dalam hal lain, apakah kehendak itu benar-benar rusak di setiap bagian, sehingga tidak menghasilkan apa-apa selain kejahatan. Atau apakah ia mempertahankan sebagian yang tidak terluka dan menghasilkan keinginan baik. Mereka yang menganggapnya kesediaan kita secara efektif dengan kasih karunia utama Allah, supra, tampaknya sebaiknya menyindir bahwa jiwa memiliki kekuatan untuk berhasrat pada kebaikan. Meskipun kekuatan yang terlalu lemah untuk bangkit pada kasih sayang yang kuat atau usaha aktif. Chapter 2. Dan seperti yang ditunjukkan oleh kutipan-kutipan ini dari Johannes Calvin, dia dengan jelas menolak gagasan bahwa jiwa memiliki
jiwa memiliki kekuatan untuk bercita-cita untuk kebaikan. Dan ini benar. Menurut Calvin, bahkan setelah kelahiran kembali, jika kehendak dianggap dalam dirinya sendiri terpisah dari gerakan kasih karunia Tuhan yang tak tertahankan, yang menuntun kehendak orang percaya yang dilahirkan kembali dalam melakukan kebaikan. Bagi Calvin, tidak ada kerjasama antara kasih karunia ilahi dan kehendak bebas manusia dalam menghasilkan perbuatan baik. Ini sepenuhnya adalah pekerjaan kasih karunia ilahi sedemikian rupa, sehingga ini juga bukan pekerjaan kehendak manusia. Total depravity, kebejatan total. Nah, setelah sedikit menangkap doktrin kebejatan total, nanti orang-orang teolog reform menjelaskan lebih panjang kepada kita dan retorika dan argumen-argumen mereka, yang intinya adalah heresi Calvin ini. Berikut adalah argumen menentang kebejatan total ini. Yang pertama, all being other than God is caused by God. Segala sesuatu selain Allah disebabkan oleh Allah. Bandingkan Yohanes bab 1 ayat 3. Segala sesuatu yang ada selain Allah dijadikan oleh Allah. Nah, itu yang pertama, ya, premis pertama. Premis kedua, karena itu kalau kejahatan itu ada, dengan demikian dia disebabkan oleh Allah, ya kan? Ini premis pertama. Yang ketiga, kejahatan tidak disebabkan oleh Tuhan. Ya, kejahatan tidak disebabkan oleh Allah. Bandingkan Deuteronomi, Keluaran bab 32 ayat 4, Yob bab 34 ayat 12, Habakuk bab 1 ayat 13, Matius bab 5 ayat 48, 2 Timotius bab 2 ayat 13, Yakobus bab 1 ayat 13, dan 1 Yohanes bab 1 ayat 5. Di sini kejahatan tidak disebabkan oleh Tuhan. Ya. 4. Karena itu kejahatan tidak punya keberadaan. Hence, evil does not have being. Ini 2 dan 3 ya. Yang kelima, the corrupted nature of fallen man has been self-evident. Kodrat yang rusak dari manusia yang jatuh itu punya keberadaan. Self-evident. Yang keenam, karena itu, pada tingkat di mana kodrat yang rusak dari manusia yang jatuh ini punya keberadaan, ini disebabkan oleh Tuhan. Ya. Dan yang ketujuh, segala sesuatu yang disebabkan oleh Tuhan itu, segala sesuatu yang disebabkan oleh Tuhan itu adalah baik. Ini menurut kitab suci ya. Kejadian bab 1 ayat 31 dan 1 Timotius bab 4 ayat 4. 8. Oleh karena itu, pada tingkat di mana kodrat manusia, kodrat yang rusak dari manusia yang jatuh punya keberadaan, itu bukan sesuatu yang jahat, tapi agaknya sesuatu yang baik. Ya, kalau dijadikan oleh Tuhan, itu sesuatu yang baik. Oleh karena itu, the corrupted nature of the fallen man has good in it. Karena itu, kodrat yang rusak dari manusia yang jatuh punya kebaikan di dalam dirinya. Ya, karena segala sesuatu yang dijadikan oleh Allah itu baik adanya. 10. Jika doktrin total depravity itu benar, maka nature yang rusak dari manusia yang jatuh is altogether the void of God. Is altogether the void of God. Ini dari Institutes chapter 2. Ya. Ya. If the doctrine of total depravity is true, then the corrupted nature of fallen man is altogether the void of good. Nah, yang ke-11, oleh karena itu, doktrin total depravity itu palsu atau salah. Karena bertentangan dengan Alkitab. Ya. Bisa tangkap atau tidak ya? Oke, kita ulang dengan bahasa yang lebih sederhana. Segala sesuatu selain Tuhan itu dijadikan oleh Tuhan. Ya kan? Nah, karena itu, kejahatan itu karena punya keberadaan, maka dia disebabkan oleh Tuhan. Nah, tetapi kejahatan itu sendiri tidak disebabkan oleh Tuhan. Ya.
Nah, ya, pernyataan dari kitab suci, Alkitab, kejahatan tidak disebabkan oleh Tuhan. Karena itu, kejahatan tidak punya keberadaan sebenarnya. Dia tidak punya keberadaan. Nanti kita lihat kenapa kejahatan itu tidak punya keberadaan dari Agustinus dan Thomas Aquinas. Nah, tetapi ada kenyataan bahwa kodrat manusia yang jatuh itu rusak menurut Calvin. Ya, rusak, the corrupted nature. Karena itu, pada tingkat di mana nature yang rusak dari manusia yang jatuh ini punya keberadaan, itu disebabkan oleh Tuhan. Nah, sementara segala sesuatu yang disebabkan oleh Tuhan itu baik, segala sesuatu yang dijadikan oleh Tuhan itu baik, ya kan? Nah, karena itu pada tingkat di mana kodrat yang rusak punya keberadaan, itu bukan kejahatan. Itu bukan sesuatu yang jahat, tapi justru baik, karena disebabkan oleh Tuhan. Corrupted nature of man itu. Karena itu, corrupted nature of fallen man has good in it. Ya. Dia tidak total depravity. Ya. Nature yang rusak dari manusia yang jatuh ini punya kebaikan di dalam dirinya. Nah, tetapi doktrin total depravity justru menyatakan bahwa nature yang rusak dari manusia yang jatuh itu is altogether kosong dari kebaikan. Sama sekali tanpa kebaikan. Karena itu, dengan demikian, tentu saja doktrin total depravity ini palsu. Palsu ini berasal dari kata bahasa Portugis ya, falsu. Falsu artinya salah, gitu. Palsu, salah. Nah, kesimpulan perantara yang signifikan dalam argumen kita ini adalah teori privasi keburukan. Teori privasi kejahatan apa ini? Teori privasi kejahatan. Ya. Kesimpulan perantaranya adalah teori privasi kejahatan. Apa? Kejahatan itu tidak memiliki kejahatan atau keburukan, malum itu tidak punya status ontologis yang positif. Ya. Kejahatan itu tidak ada kalau dalam bahasa sehari-hari. Keburukan itu tidak ada. Keburukan itu adalah privasi dari kebaikan, privatio boni atau perampasan kebaikan. Dengan cara yang sama seperti kedinginan, dingin itu adalah privatio dari panas, perampasan dari panas. Jadi, dingin itu artinya tidak adanya panas. Dingin itu sendiri tidak ada dengan sendirinya. Dingin itu artinya privatio dari panas, kekurangan panas. Ya. Jadi meskipun langkah ini tidak berperan dalam derivasi kesimpulan seluruh argumen, kita tetap memasukkannya karena patut dicatat dengan sendirinya. Sebagai semacam konsekuensi dari ini, kita dapat mengatakan bahwa keberadaan dan kebaikan dapat diubah. Ya. Setiap makhluk sejauh keberadaan itu, setiap makhluk sejauh dia berada, itu baik. Omne ens est bonum. Ya. Itu bandingkan dengan Santo Thomas Aquinas, Summa Theologica, dan Santo Agustinus tentang doktrin kekristenan. Ya. Sebagai konsekuensi dari ini, argumen yang tadi kita periksa berlaku sebelum dan sesudah regenerasi. Itu istilah teologis. Bahkan dalam keadaan dosa asal yang belum lahir kembali, natur manusia masih memiliki setidaknya beberapa kebaikan di dalam. Oleh karena itu, doktrin kebejatan total sejauh menyangkal ini adalah salah, palsu. Nah, you got it? Menarik juga untuk dicatat bahwa teolog dan filsuf reformasi Cornelius Van Til mengakui bahwa jika teori privasi keburukan, teori privasi kejahatan itu benar, maka doktrin kebejatan total adalah salah. Kata Cornelius Van Til, gagasan skolastik adalah bahwa semua makhluk sebagai keberadaan, sejauh itu berada, segala sesuatu sejauh dia berada, itu adalah baik. Ya. Omne ens est bonum. Oleh karena itu, jika ada kehendak yang benar-benar jahat dalam diri manusia, dia tidak akan memiliki keberadaan sama sekali. Ini hampir merupakan penolakan terhadap doktrin reformasi tentang kebejatan total. Cornelius Van Til ini menulisnya dalam The Defense of the Faith, halaman 286. Jadi saudara-saudariku, secara metafisika, kebejatan total itu tidak ada. Jadi itu hanya omong-omong kosong dari
si John Calvin. That's it.